Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue. Video yang lain juga masih tetap di taman. Ini gue mau ngobrol ringan, yaitu ada berita dari United Zone. Ini @manunitedzone, akun Twitter ya, mengatakan kalau Erik ten Hag ternyata juga sudah berbicara dengan dua klub Eropa lainnya yang selalu bermain di Liga Champion. Dan salah satunya sudah memberikan pernyataan kalau tertarik terhadap Erik ten Hag. Dan menurut gua ini merupakan kabar yang cukup menarik juga untuk dibahas, dan ini ingin gua bahas secara ringan amatiran ala gua. Di sisi lain, di akun Stratford Paddock ini mengatakan kalau Fabrizio Romano mengatakan ya kalau proses ini terus berjalan dengan Erik ten Hag, salah satunya Manchester United. Sorry ya kalau rame di belakang taman sana, anak-anak lagi pada main ya. Mudah-mudahan suara gue bisa terdengar dengan jelas. Oke, gue lanjutkan. Dikatakan kalau proses ini akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 minggu lagi. Ya, kurang lebih berarti awal April ya. Nah, yang menarik mengenai kabar ada minat dari klub lain. Ini di Sky Sport ada seorang wartawan, gue lupa siapa ya. Ini gue nggak tahu, tapi yang jelas dalam bentuk video mengatakan kalau bisa jadi ini Manchester United agak sedikit terlambat untuk mengambil seorang Erik ten Hag karena itu ada minat juga dari klub lain. Kenapa? Karena si wartawan ini menyoroti dari sisi Erik ten Hag itu sendiri. Kenapa? Jadi begini, memang tawaran yang dilakukan oleh Manchester United ini cukup menarik bagi Erik ten Hag, tapi dia secara profesional, secara individu juga harus melihat bagaimana resiko dari mengambil posisi manajerial tersebut. Apakah memang betul dia bisa melakukannya, dia bisa membawa klub ini kembali ke jalur juara, artinya mengharumkan namanya secara pribadi, secara profesional. Karena kalau tidak, kalau seandainya dia gagal, justru akan membuat namanya ini semakin merosot. Nah, ulasan tersebut mengingatkan gua kepada sosok Andreas Villas-Boas ya, manajer muda yang ketika itu diambil oleh Chelsea dari FC Porto kalau tidak salah. Kalau ada yang ingat, drop di kolom komen ya. Salah satu manajer muda potensial dibawa ke Chelsea, ternyata tidak cukup bagus, sempat juga ke Tottenham Hotspur, dan sekarang ya dia tidak sewangi ketika dulu diambil oleh Chelsea ya kan. Ini bisa saja terjadi di Erik ten Hag. Kenapa? Memang betul Erik ten Hag di Eredivisie Liga Belanda bersama Ajax cukup tampil luar biasa secara domestik, trofi-trofi secara domestik, tapi secara Eropa Liga Champions kan belum ada bukti sah. Memang betul permainannya, iya gue sepakat permainannya sangat atraktif Erik ten Hag, tapi menurut gue begini, dia belum ada seperti kayak rekam jejak yang konkret berupa mungkin trofi, itu kan belum ada sama sekali. Dan menurut gue ya ini akan menjadi salah satu resiko yang besar bagi seorang Erik ten Hag sendiri. Maksud gue begini, bagi sosok Erik ten Hag sendiri, ya gue sepakat yang dikatakan oleh wartawan itu tadi, harus mempertimbangkan juga nih, dia yakin atau tidak untuk memperoleh hasil yang sukses di Manchester United, apa-apa saja nih yang dia butuhkan. Dia bisa tidak mendapatkan support itu dari klub. Oleh karena itulah mungkin ini kenapa prosesnya ini menurut Fabrizio Romano akan memakan 2-3 minggu lagi, karena bukan tidak mungkin Erik ten Hag juga mengajukan beberapa syarat ke klub. Mungkin ini ringan amatiran, ini asumsi gue, yaitu tadi untuk sesuatu yang bisa mensupport dia. Mungkin dia mengajukan nama untuk dibawa sebagai asistennya, bisa jadi, atau dia mengajukan hal-hal yang lain, hal-hal tertentu untuk mensupport pekerjaan dia nanti di Manchester United, untuk paling tidak meyakinkan dia, atau hal yang bisa digunakan oleh Erik ten Hag itu sendiri untuk meraih kesuksesan di Manchester United. Karena ini akan menjadi langkah besar bukan hanya bagi Manchester United secara klub ya, artinya seseorang yang diharapkan bisa membawa Manchester United kembali ke masa kejayaannya, tapi si sosok orang ini sendiri pun juga punya faktor yang penting begitu ya. Gua membandingkan Erik ten Hag di posisi Louis van Gaal maupun Jose Mourinho. Artinya ketika Louis van Gaal maupun Jose Mourinho ini gagal bersama Manchester United, mereka berdua secara profesional secara individu, mereka sudah punya rekam jejak yang bagus sebelumnya di tim-tim sebelum Manchester United, sehingga ketika mereka gagal bersama Manchester United, ya mereka masih dengan leluasa bisa mendapatkan posisi yang bagus
Kita tahu bagaimana Jose Mourinho cukup cepat ya diambil oleh tim lain, Tottenham Hotspur dan juga sekarang AS Roma. Louis van Gaal pun juga demikian, cukup nyaman mengambil keputusan tidak mau melatih dulu. Akhirnya yang datang tawarannya adalah tidak kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng. Tim nasional Belanda pun masih mau menggait Louis van Gaal. Ya karena mereka punya rekam jejak yang cukup bagus. Tapi kalau kita melihat David Moyes cukup tertatih-tatih. Ada Real Sociedad dulu ya kan, dan juga sampai dia bisa di posisi sekarang yang cukup bagus bersama West Ham. Ada proses yang cukup panjang karena apa ya, rekam jejaknya tidak cukup mentereng sebelum dia melatih Manchester United. Menurut gue hal seperti ini ya harus dipertimbangkan juga secara pribadi oleh Erik ten Hag. Itu saja sih, dan menurut gue dari sisi manajemen, opini gue ya, semoga ini tidak akhirnya mendesak begitu ya, memaksa, akhirnya justru mempercepat proses ini. Ya menurut gue tidak ya, biarkanlah manajemen ini melakukan prosesnya sendiri. Yang jelas jangan terlalu lama. Gue sepakat sih dengan timeline, katakanlah minggu pertama April harus sudah diumumkan, supaya apa ya, efek domino dari manajer baru ini kan cukup besar, cukup vital. Kontrak pemain, siapa yang diperpanjang, siapa yang dilepas, pemain incaran, project yang selanjutnya yang harus mulai dibangun di Manchester United untuk paling tidak bukan menyambut tapi mempersiapkan manajer baru ini, dan juga nanti manajer baru ini harus melakukan apa dan lain-lain. Cukup kompleks. Harus mempersiapkan dari musim depan secepatnya karena musim ini sudah selesai, sudah gagal. Tapi tidak bisa tinggal diam, harus Manchester United secara klub ini mempersiapkan untuk musim depan, dan itu dimulai harus dengan secepatnya. Tapi menurut gua ya jangan dipaksakan ya, biarkanlah proses ini berlangsung. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal masalah kabar ada tim lain juga yang berminat dengan Erik ten Hag ini. Bagaimana teman-teman menanggapi berita ini? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.